Yo guys, balik lagi di Airdrop Mantap ya guys ya. Kali ini udah berapa kali ganti judul pagi ini. Jadi dari awalnya A jadi ke B, karena apa? Karena sebenarnya kalau kita ngebahas tentang market ini agak-agak bahaya, agak-agak nyenggol dan takutnya promo gitu. Nah, jadi kali ini jangan lupa untuk melakukan DOR seperti biasa atau do your own research. Karena apa? Karena keuntungan, kerugian, dan resiko ditanggung masing-masing. Yang bakal kita bahas kali ini masih seputar yang kita bahas di 2 video sebelumnya, yaitu exchange coin atau token. Di sini kelihatan gede ini tulisan DOR. Jadi kalau kalian yang nantinya nggak kelihatan, itu bisa ngeliatinnya pakai teropong. Nah, itu. Jadi di sini ada FDV, backer, sentiment, community. Mungkin nggak terlalu penting ya, karena exchange coin atau token ini otomatis backernya ya developer-developernya juga. Nah, kayak gitu. Jadi di sini andalannya kalau kita itu ngebahas tentang market, otomatis andalannya CoinMarketCap dong. Nah, kayak gitu. So, thank you so much to coinmarketcap.com. Nah, di sini enak banget ngeliatinnya dalam USD ya. Dalam USD, bukan dalam bentuk yang lain. Jadi kalau dalam bentuk USD itu lebih enak gitu, karena udah biasa ngeliatin FDV sama market cap atau price itu dalam USD. Nah, jadi menurut kalian gimana sih exchange coin atau token ini? Kalau menurut aku melihat sisi yang agak spesial dari mereka ini ya. Tapi tetap ada pro sama cons-nya di exchange coin atau token. Kita bahas yang paling pertama dulu, yang paling tertinggi, yang FDV-nya paling tinggi sekarang, yaitu BNB. Kita lihat historinya, karena history itu biasanya kalau kata orang ya, history repeat itself katanya, alias history itu bakal terulang gitu ya. Nah, nggak tahu kali ini bakal terulang atau enggak, ke depannya kayak gimana itu masih menjadi misteri. Nah, kita all di sini, kita klik all di sini, coba kita lihat. Jadi exchange token atau koin ini pertumbuhannya itu sangat bagus dalam jangka panjang. Dalam kurung, kalau misalkan dia berhasil. Nah, kayak gitu. Dalam kurung ya. Kalau misalkan dia berhasil. Kenapa? Kalau misalkan dia nggak berjalan, otomatis nggak ada yang namanya buyback. Kalau dia usernya nggak nambah, otomatis buybacknya itu bakal sedikit gitu. Nah, ataupun usernya stagnan pun kayak gitu. Jadi persaingan di exchange, di sektor exchange pun itu menurut aku ketat banget. Nah, kayak gitu. Jadi pertumbuhan exchange itu bakal tercermin dari token yang mereka terbitkan, kalau menurut aku sendiri kayak gitu. Nah, jadi bisa kita lihat BNB ini itu tumbuh sangat pesat berarti ya Binance-nya, dan terbukti sekarang mereka itu jadi top 1. Tapi ingat, ada yang bilang kalau ada yang lebih seneng nyimpen itu di CX lokal, ada juga yang lebih seneng nyimpen di CX luar, ada juga yang lebih seneng nyimpen di wallet sendiri. Nah, kenapa sih Bang kok beda-beda? Tiap orang itu punya pendapat dan prinsip masing-masing. Nah, jadi itu resiko sama kelebihannya udah mereka pikirin sendiri. Nah, jadi otomatis kita juga punya prinsip sendiri dan kita juga punya tempat nyimpen masing-masing. Kayak gitu. Oke, kita bahas sedikit untuk BNB ini. FDV-nya itu 115 billion. Di sini kelihatan agak kecil. Jadi misalkan bagi yang kurang kelihatan kayak aku tadi, mungkin bisa pakai kaca pembesar atau pakai teropong. Bisa ngeliatin dari arah lain, mungkin dari atap atau dari segi yang lain, dari negara lain pun mungkin bisa kelihatan ya kalau pakai teropong. Enggak lah mungkin. Oke, kita lanjut untuk volume 24 hours-nya itu 2,78 billion, naik 4,57%. Mungkin nggak terlalu penting untuk dibahas. Untuk total supply-nya di sini 139,28 mio BNB. Untuk max supply di sini strip ya. Kalau menurut aku sih, kalau di awal terbitnya itu 250 million BNB ya. Untuk circulatingnya mirip sama total supply. Jadi dia ini udah keluar atau udah circulate di market semuanya. Nah, kayak itu. Jadi tekanan jual dan beli, otomatis orang bakal lebih gimana ya, lebih optimis kalau menurut aku sendiri di koin yang circulating supply-nya udah beredar semua di market. Karena apa? Pertarungannya itu bakal nggak terlalu segede kayak yang lain gitu. Nah, jadi kalau circulating supply-nya udah keluar, dia ini otomatis mirip kayak apa ya? Circulating supply yang keluar itu rata-rata meme ya mungkin ya. Meme itu jadi rata-rata udah di hold semua sama orang. Nah, kayak gitulah kurang lebih. Nah, untuk siapa siapa aja yang hold, terus persentasenya berapa, mungkin bagi kalian yang lebih
lihai dalam hal on-chain, kalian mungkin bisa komen di kolom komentar dan kalian bisa untuk melakukan analisis kalian sendiri. Nah, karena apa? Karena analisis tiap orang itu beda-beda ya guys ya. Kita scroll lagi ke bawah, kita lihat pengertiannya dikit apa sih BNB ini? Apakah BNB ini cuman CX token aja atau dia ini chain token atau yang lain-lain? Kita lihat di sini kategorinya. Kita itu bisa ngeliatin dia ini fungsinya untuk apa aja dengan cara yang simple dengan kita ngeliatin teksnya di sini. Di sini kategorinya kita lihat CX token atau Centralized Exchange Token. Ingat ya, ini bukan DEX token tapi CEX token. Terus smart contracts, terus layer 1. Di sini kalian perlu note ini layer 1. Layer 1 mereka itu Binance Smart Chain ya, BSC. Alleged SEC Security, Alameda Research Portfolio, Multicoin Capital Portfolio, Binance Ecosystem, Industry, Marketplace, sama Payments, Platform, BNB Chain Ecosystem. Oke, jadi yang kita tangkap di sini, token ini adalah token CX ya. CX sama token layer 1. Jadi use case-nya ini digunakan untuk fee di layer 1 mereka. Dan juga dipakai untuk mungkin launch pool sama launchpad. Ya, jangan pura-pura nggak tahu lah ya. Mungkin bagi yang udah lama pakai CX luar bakal tahu kalau dia ini digunakan sebagai sebagai token launch pool sama launchpad ya. Untuk dapetin token-token yang baru listing. Yang mau listing di platformnya mereka, kayak gitu. Nah, jadi use case-nya itu untuk FDV-nya tadi udah disebutin 100 lebih MioUSD, kita back lagi ke yang lain. Nanti mungkin kita bakal ngomong masalah kesimpulan ya, tapi nanti dulu. Nah, ada pendatang baru guys untuk di cycle ini, yaitu Decentralized Exchange Token, Hyperliquid atau tickernya itu kalian bisa lihat sendiri. Bahkan untuk nyebutinnya pun kayak ini ya, kayak gimana gitu, karena takutnya promo gitu ya guys ya. Di sini nggak ada promo sama sekali, hati-hati dalam melakukan jual dan beli, ini bukan ajakan jual dan beli ya, hanya sekedar info. Untuk market cap-nya 13,95 B hype ini. Terus unlock market cap 12,93 B, FDV-nya 41,79. Jadi kalian bisa kurangin sendiri berapa yang masih sisa di market, tapi di sini udah kelihatan sih sebenarnya. Circulating supply-nya 333,92 mio hype. Untuk maksimum supply-nya 1 billion hype ya. Jadi sisanya itu sekitaran 600 mio lebih ya. 600 million hype lebih. Nah, jadi apa sih beda dia ini sama BNB atau token exchange lain? Jadi Hyperliquid ini adalah DEX ya, atau DEX atau Decentralized Exchange. Beda nggak dia ini sama Centralized Exchange? Exchange ya. Mungkin bagi kalian yang udah lama, kalian bakal tahu apa bedanya CX sama DEX. Nah, jadi bagi kalian yang baru, kalian harus belajar lagi tentang DEX sama CX. Sebenarnya dia ini basic, tapi menurut aku sendiri itu penting untuk dipelajari. Jadi CX ini centralized, namanya juga centralized, otomatis ada yang pegang gitu ya. Tapi DEX itu kita sendiri yang pegang. Tapi ingat, tiap-tiap CX sama DEX itu ada resiko masing-masing. Oke, kita bahas lagi yang lain. Kita lihat dulu tag-nya ya, mungkin untuk sebuah info atau perbandingan. Nah, kayak yang udah aku bilang tadi, di sini decentralized exchange dalam kurung DEX token, DeFi, derivatif, layer 1, dia Hyperliquid ini jadi layer 1 ya. Terus Hyperliquid ecosystem, Binance ecosystem. Oke. Kita back. Bahas lagi yang lain. Oh iya, aku di sini bakal cuman bahas yang top aja ya, mungkin karena nggak mau videonya terlalu panjang. Nah, kita scroll ke bawah. Ada juga Leo. Leo ini karena aku jarang ikut update, jadi mungkin nggak dibahas kali ini. Dia ini kalau nggak salah token dari exchange apa ya? Lupa. Jadi takut salah gitu ya. Kita scroll lagi ke bawah. Nah, ada yang namanya BGB di sini.
BGB ini token dari Bitget. Untuk use case-nya mirip-mirip sama BNB, mungkin mirip-mirip juga sama exchange lain. Untuk market cap-nya di sini 5 billion. Terus FDV-nya juga 5 billion. Jadi sebelumnya FDV-nya itu bukan 5 billion, bosku, bukan 5B gitu ya. Tapi ada sirkulasi yang beredar dan ada yang belum beredar. Tapi di beberapa bulan yang lalu mereka ini announce atau mereka itu mengumumkan melakukan burn. Jadi supply yang belum belum beredar mereka burn semuanya, dan supply yang udah beredar bakal mereka lakukan buyback tiap tiap berapa bulan gitu ya, dari fee yang didapatkan mereka dari CEX mereka. Nah, maka dari itu muncullah spiking dari harga mereka ini karena mungkin orang itu tiba-tiba bullish. Karena apa? Karena mungkin mereka ngeliatin kayak ini burn, bosku. Ini tiba-tiba burn ya. Jadi supply-nya itu nggak ada lagi yang bakal turun di market gitu, kecuali kita beli sendiri kayak gitu. Untuk volume 24 hours-nya itu di 132,09 mio USD. Untuk holdersnya itu 20,15K. Total supply-nya di sini 1,13 billion biji BGB. Terus untuk max supply-nya mirip, sama. Circulating-nya juga sama. Kayak yang aku bilang tadi, udah beredar semua di market. Nah, itu ingat lagi, ini bukan promo. Jangan lupa untuk melakukan DWR. Kalau kurang gede DWR-nya apa? Kalian ingat kan? Iya, pakai teropong. Kalau nggak, pakai kaca pembesar, guys ya. Oh, untuk all time high-nya di sini kalian bisa lihat dari chart atau bisa lihat juga infonya di sini di 8,49. Jadi otomatis kalau misalkan supply sebelumnya itu 2,1 B, untuk sekarang itu 1,13 loh. 1,13 ya. Jadi kalau misalkan supply-nya itu 2 B, kita bisa hitung FDV-nya itu kemarin-kemarin 16 B. Jadi kalau FDV-nya sekarang itu beda. Kok beda kok sekarang 5 B? Ya iyalah, kan udah di burn. Nah, kayak itu. Untuk all time low-nya 0,05. Oke, kita back lagi ke yang lain. Scroll ke bawah, ada Kronos. Kronos juga aku jarang jarang riset, jarang ngikutin update-nya, jadi mungkin nggak dibahas dulu ya. Kita masuk ke mantel dulu. Mantel ini juga videonya udah dibahas ya. Nggak tahu yang mana bakal launching dulu videonya, yang ini atau yang mantel, tapi mantel itu udah di set untuk jadi video kedua dari OKB ya. Dari sebelumnya yang kita bahas itu OKX. Nah oke, mantel ini kita lihat volume 24 hours-nya 756,5 mio. Kok dia lebih tinggi? Kok dia lebih tinggi ya volumenya? Nah, kalian mungkin punya pendapat masing-masing. Nah, market cap-nya ini 4,55 billion. Untuk FDV-nya 8,41 billion, holdersnya 24,97K. Total supply-nya 6,21 billion ya. Untuk max supply-nya sama. Untuk circulating-nya dia mungkin lebih dari setengah, 3,36 billion. Nah, FDV-nya kita lihat. Ingat, BGB tadi FDV-nya 5. Untuk mantel ini FDV-nya 8. Untuk BNB tadi FDV-nya 100 lebih billion. Kok bisaan lu bisa ingat, Bang? Ya iyalah. Kalau nggak ingat terus tiap hari ngapain ya? Nah, kayak gitu itu pertanyaannya. Kita scroll lagi ke bawah. Oh, kita lihat tag-nya. Tadi kayaknya BGB tadi lupa ngeliatin tag-nya. Jadi untuk all time high 1,51 di April 08 2024, untuk all time low-nya 0,3 di Oktober 18 2023. Untuk tag-nya kita liatin, ini agak berbeda dari BNB. Kita bahas dikit mungkin perbedaannya. Yang pertama, BNB itu layer 1, BSC itu layer 1. Jadi dia itu nggak bergantung sama Ethereum ya. Dia tetap EVM kalau nggak salah nih, kalau nggak salah ya. Kalau salah mungkin kalian bisa komen di kolom komentar, dan sorry banget nih. Dia nggak bergantung sama Ethereum, tapi dia tetap EVM, BSC itu. Untuk sekarang ya. Terus dia itu layer 1. Untuk Bitget tadi, Bitget kalau nggak salah belum punya chain-nya sendiri. Nah, jadi bukan layer 1 atau layer 2, tapi dia cuman exchange token untuk sekarang. Untuk sekarang, nggak tahu kedepannya bakal kayak gimana. Nah, untuk mantel ini beda. Dia ini layer 2. Oh ya, kita bahas Hype dikit ya. Hype tadi atau Hyperliquid itu layer 1, tapi dia DEX. Nah, kalau BNB kan CX, dia DEX. Kita udah bahas tadi. Nah, untuk mantel ini dia layer 2. Jadi layer 2 ini rata-rata ya,
layer 2 dari Ethereum. Nah, mungkin kalian bisa cek apakah dia ini layer 2 dari Ethereum atau layer 2 dari Solana mungkin ya. Biasanya kalau tulisannya cuma layer 2, dia ini tetap layer 2 dari Ethereum. Nah, DWF Labs Portfolio, Ethereum Ecosystem bisa kelihatan di sini. Terus Monthly Ecosystem, Self-Reported Tax Governance, sama WLFI atau World Liberty Financial Portfolio. Oke, bahas tentang MNT, kita bahas lagi yang kita bahas kemarin. Terus baru kita kasih kesimpulan. Oh, KB ini agak-agak bawah ya. Karena udah di burn kemarin, jadi agak harus scroll ke bawah untuk nyari tokennya. Oke, untuk OKB ini MCAP-nya itu di 2,65B untuk volume 299,46 mio USD, FDV-nya 37,9. Oh, ini kalau menurut aku ini belum update infonya. Kenapa? Karena fix supply-nya berdasarkan info dari Twitter, founder sama sama akun OKX itu fix dan dia itu udah di burn. Screenshot-nya pun aku kirim di Telegramnya airdrop mantap. Jadi kalau misalkan kayak ada yang lebih dari on-chain, oh ini salah bang, ini bukan kayak gini, ini harusnya dia belum burn sebenarnya semuanya. Jadi kalian bisa komen di kolom komentar atau bisa kirim pesan di Telegramnya Edro mantap ya guys ya. Kalau menurut aku sendiri karena udah riset sendiri kemarin, udah ngeliatin info-info dan di-share sama akun-akun gede juga, dia ini udah fix supply-nya, burn dan totalnya itu cuma 21 mio OKB. Jadi mereka itu mirip supply-nya sama BTC. Nah, nggak tahu kenapa dia ini belum diupdate dari 300 ya, dari 300 mio. Nggak tahu kenapa dia ini belum diupdate. Oke, untuk FDV-nya, jadi kalau misalkan harusnya diupdate di sini 21 mio, jadi FDV-nya itu bakal berkurang drastis, jadi mungkin kisaran 2, lebih B gitu. Ke 2, lebih billion gitu ya. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Untuk low-nya, 116. Oh, ini low harian ya, low 24 hours. Jadi all time low-nya 1,25. Untuk all time high-nya 139. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, kita lihat di sini teksnya. Kategorinya, di sini kategori menurut aku mungkin belum di-update juga ya. Harusnya ada tambahan satu lagi nih. Centralized exchange dalam kurung CX token. Terus discount token. Terus Alameda Research Portfolio. Industrinya marketplace. Platformnya Ethereum Ecosystem. X1 Ecosystem, OKEX Ecosystem, OKX Chain Ecosystem, X Layer Ecosystem. Jadi update-nya bisa kalian lihat di Twitter. Dan untuk use case-nya kalian bisa lihat di Twitter atau dilihat di video-video sebelumnya yang udah aku bahas ya. Nah, gitu. Jadi, oke, kita bahas tentang kesimpulannya. Nah, ini yang paling menarik menurut aku untuk kesimpulan. Kesimpulan berdasarkan berapa tahun ini melakukan pengamatan. Jadi CX token ini sebenarnya salah satu token yang growth-nya itu lumayan bagus dalam jangka panjang. Tapi harus kita kasih dalam kurung. Dalam kurung apa? Dalam kurung kayak kata aku di awal tadi, exchange-nya, CX atau DEX-nya itu harus berkembang. Usernya harus nambah. Fee-nya harus nambah dari hari ke hari. Maka dari itu kenapa sih kok ada yang nanya, oh ini growth-nya bagus untuk CX sama DEX token. Terus harganya juga stabil. Perlu di note juga, itu tergantung sama CX sama DEX-nya. Kalau misalkan mereka itu kurang bagus, otomatis chart-nya atau hasilnya pun bakal kurang bagus ke depannya, kayak gitu. Nah, terus ada hal yang unik juga, kalau misalkan kalian itu jeli dalam memperhatikannya sebenarnya. CX token itu waktu big caps kayak BTC sama Ethereum itu turun drastis, mereka ini agak lumayan kuat gitu ya. Kok bisa sih mereka agak lumayan kuat daripada yang lain? Nah, mungkin orang bakal berpikir kayak, oh mereka ini use case-nya bakal tetap berjalan terus usernya pun biasanya nambah terus ya. Nah, kayak gitu. Jadi harganya pun bakal stabil atau bakal agak lebih kuat daripada yang lain. Ingat, ini bukan promo.
ya, ini bukan promo, ingat-ingat terus pokoknya kata-kata itu. Nah, ini cuman pandangan pribadi gitu ya. Nah, mungkin bagi kalian yang berpendapat berbeda, kalian bisa melakukan riset lagi berdasarkan pengamatan aku sendiri kayak gitu. Ini agak lumayan kuat emang di beberapa keadaan gitu. Kayak misalkan BNB tadi, BNB itu agak unik loh pergerakannya. Sama juga kayak CX token yang lain, OKB ini. Kalau kalian bandingin ke altcoin lain ya, ke token-token atau koin-koin lain, waktu di sini, nah di sini harusnya kan mereka turun ke ininya lagi, ke bagian sininya lagi kalau alt itu. Bahkan ada yang lebih dalam. Nah, tapi nggak tahu kenapa mereka ini, si X token ini, harganya stagnan gitu. Nah, gitu jadi unik kan. Jadi otomatis orang itu bakal berpikir kayak gimana gitu. Aku sendiri nggak mau memicu orang berpikir kayak gitu ya. Jadi karena apa? Karena ini bukan promo dan jangan lupa untuk melakukan DOR atau do your own research. Oke. Nah, terus kita bahas tentang pro sama kontranya. Pro-nya tadi yang aku bilang tadi, harga itu lumayan stagnan, lumayan bagus, lumayan oke untuk kedepannya. Tapi tergantung ada nggak internet kedepannya ya. Pertama, tergantung ada nggak internet kedepannya. Terus tergantung usernya itu bagus, lebih banyak atau enggak, meningkat atau enggak, terus fee-nya juga meningkat atau enggak. Otomatis kalau fee-nya meningkat, usernya meningkat, mereka bakal melakukan buyback yang lebih bagus atau lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya. Dan otomatis bakal akan selaras dengan harga tokennya ke depannya. Token sama perkembangan itu biasanya selaras kayak gitu ya. Nah, tapi lihat-lihat devnya juga. Ada misalkan kayak devnya yang pelit gitu ya, mungkin ya. Aku nggak bilang mereka pelit loh. Oke. Tapi ada nggak sih Bang kontranya? Ada. Oke, kita kasih contoh dikit mungkin. Apa? Jadi di tahun 2021 atau 2022 ada yang namanya hack ya di suatu exchange yang namanya itu hack apa bankrupt gitu. Bankrupt bosku. Bangkrutnya itu karena hack atau karena apa? Aku lupa waktu itu. Jadi di sini ada note-nya. The FTX bankruptcy proceeding are underway. The FTT token no longer has any use and may be liquidated by the estate to pay creditors. Please proceed with caution katanya. Nah, jadi inilah resiko dari CX token. Jadi kalau misalkan kayak kata aku tadi, nggak ada user, nggak ada fee, atau tiba-tiba exchange-nya bangkrut, otomatis tokennya bakal bangkrut. Oh, bang, semuanya bakal kayak gitu. Kalau chain-nya nggak berjalan pun, ya kayak project lain, kalau project-nya nggak berjalan, terus nggak ada usernya, biasanya itu bakal tercermin di harga project tersebut. Nah, tiba-tiba waktu pengumuman mereka bangkrut, otomatis dong, dam crash 94,87% dari yang harganya 26,4 ke low-nya 1,2. Nah, ini kenapa? Karena bankrupsi tadi ya. Nah, kayak gitu. Inilah kontranya gitu. Terus untuk pro-nya udah aku bilang tadi. Nah, jadi untuk video kali ini sampai di sini aja. Jangan lupa untuk melakukan DOR atau do your own research. Karena apa? Karena keuntungan, kerugian, dan risiko ditanggung masing-masing. Mungkin videonya udah kepanjangan. Jangan lupa, ini hanya sekedar informasi, bukan ajakan untuk beli dan jual. So, see you guys next video.